warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmatin dari Zona 4 Wanayasa MAYPPA Cipullus, tingkatan penegak. Akan membahas sedikit mengenai ciri khas pergaulan remaja pada usia penegak. Nah, pada usia penegak ini pastinya memiliki karakter untuk pramuka penegak, yaitu pramuka penegak itu adalah peserta didik dalam gerakan pramuka yang berusia antara 16 sampai 21 tahun, di mana remaja usia penegak ini dikategorikan memasuki masa remaja madya, yang mana dengan sifat-sifat karakter yang dimiliki oleh remaja penegak tersebut. Nah, mengingat sifat-sifat umum karakter pramuka penegak dalam pelaksanaan kegiatan, seorang penegak itu masih memerlukan bimbingan dari orang dewasa. Yang mana itu masih dengan tanggung jawabnya orang dewasa untuk tingkatan penegak ini. Nah, artinya bahwa kegiatan pramuka penegak adalah atas inisiatif dan gagasan dari penegak, dilaksanakan oleh penegak untuk kepentingan penegak sendiri. Peran pembina itu lebih pada memberi motivasi dan menjaga agar kegiatan penegak tetap pada jalur yang benar. Pramuka penegak mulai mengelola sendiri kegiatannya, seperti itu. Mengembangkan kepemimpinannya dan kemandiriannya melalui wadah Dewan Ambalan Penegak, seperti itu. Jadi untuk usia penegak ini lebih kepada kemandirian dari tingkatan penegak itu sendiri, yang mana tapi tetap dalam bimbingan orang dewasa. Nah, kegiatan kepramukaan untuk jenjang pendidikan penegak menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok, berkompetensi, dan bakti kepada masyarakat. Nah, adapun dari bentuk kegiatan kepenegakan itu yaitu bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Halimah dari Zona Wanayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin memahami tujuan setelah mengikuti latihan golongan penegak. Dalam setiap kegiatan tentulah memiliki tujuan tertentu. Nah, begitupun dalam kegiatan latihan penegak tentu memiliki tujuan. Di antaranya yang saya pahami yaitu diharapkan anggotanya menjadi seseorang yang berkepribadian tinggi dan berwatak luhur, serta memiliki budi pekerti yang baik, juga memiliki keyakinan yang kuat dalam beragama. Yang kedua, anggotanya diharapkan menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan memiliki keterampilan. Selanjutnya, anggotanya menjadi manusia yang kuat, sehat dan sehat fisiknya. Yang keempat, diharapkan anggotanya menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga nantinya menjadi masyarakat yang berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Yang terakhir, diharapkan menjadi anggota yang mampu mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Mungkin itu yang dapat saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni Purnamasari, peserta KMD Pintua 2020 Sakoma Arif NU. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tingkatan dalam pramuka penegak. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencari jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar, serta mandiri, maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersifat saf, satu lurus, di mana pimpinan-pimpinan ambalannya berada di sebelah kanan. Penggunaan istilah penegak sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seseorang jika ingin menjadi pramuka penegak minimal menginjak usia 16 tahun.
Sebelum diadakan pelantik, pramuka penegak seseorang harus dulu melewati masa yang dinamakan tamu ambalan, hingga kemudian dilantik dalam sebuah upacara penerimaan tamu ambalan. Tingkatan pramuka penegak. Ada dua tingkatan pramuka penegak, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang pertama adalah penegak bantara. Penegak bantara adalah seseorang yang dinilai sudah sadar akan dirinya, sadar akan fungsinya sebagai bagian masyarakat dan mampu menjadi bagian perubahan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian pramuka itu sendiri serta telah menyelesaikan pengujian syarat kecakapan umum untuk penegak bantara sampai akhirnya dilantik menjadi penegak bantara. Yang kedua adalah penegak laksana. Penegak laksana adalah pelaksana jati diri sebagai seorang pramuka agar ia mampu mengaplikasikan semua potensi yang dimiliki untuk lebih baik. Penegak laksana diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata dengan berkarya menyelesaikan permasalahan pelik dalam masyarakat. Sama halnya dengan penegak bantara, untuk menjadi penegak laksana juga harus telah menyelesaikan pengujian syarat kecakapan untuk penegak laksana sampai menempuh pelantikan sebagai anggota penegak laksana. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tingkatan dalam pramuka penegak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Ardiansyah dari Zona 4 Wanayasa akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang ada pada golongan penegak, yaitu yang pertama bantara, kemudian yang kedua yaitu laksana. Nah, untuk penegak bantara, yang pertama itu mampu berkomunikasi, baik itu dengan orang tua, teman secara santun maupun mengendalikan emosi dan berpikir secara logis. Kemudian mampu juga menyampaikan pendapat dan menerima perbedaan pendapat dengan tidak menyinggung perasaan dari orang lain. Kemudian untuk penegak laksana, mampu menyampaikan gagasan dalam berbagai bentuk. Dalam menyampaikan gagasan tersebut harus santun, kemudian juga harus mampu berempati terhadap pendapat orang lain. Kemudian area yang lain yaitu adanya area pengembangan sosial. Di pengembangan sosial di sini adalah yaitu pengembangan pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan dan ketergantungan terhadap orang lain serta mampu membangun kemampuan untuk bekerja sama dalam memimpin. Pengakuan terhadap remaja sebagai individu merupakan wadah belajar untuk mengungkapkan perasaan dan eksistensi diri kepada orang lain dengan cara yang benar dan santun. Tujuan pengembangan sosial diantaranya yang pertama untuk pramuka penegak dalam mengembangkan hubungan sosial dengan teman, komunikasi, kemandirian, kerjasama, serta kepemimpinan dan solidaritas. Sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam golongan penegak, yang pertama mampu bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain di dalam sebuah kelompok. Kemudian yang kedua mematuhi aturan kelompok dan sanggup menerima konsekuensinya. Kemudian yang ketiga peduli terhadap orang lain serta lingkungannya. Standar kompetensi yang diharapkan yaitu standar kompetensi di sini dapat dicapai itu bisa dalam pengembangan sosial. Itu bagi pramuka penegak ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu ada kompetensi akhir. Ini di kompetensi akhir ini diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan sosial, yaitu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian untuk kompetensi dasar untuk masing-masing tingkatan, diantaranya yang untuk penegak bantara yaitu mampu mengenal kepribadian orang lain dan tidak boleh berprasangka buruk,
kemudian mampu memimpin kelompok maupun organisasinya, dan memberikan kontribusi terhadap organisasinya itu sendiri maupun organisasi sosial yang lainnya, yang bisa dilakukan baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian untuk penegak laksana, ini mampu memahami perbedaan strata sosial di masyarakat, kemudian mampu memimpin dan bekerja sama, mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari hak asasi manusia, beserta contoh-contoh konkret atau contoh yang nyatanya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada area pengembangan intelektual. Di area pengembangan intelektual ini yaitu pengembangan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemampuan berinovasi, dan menggunakan informasi dalam situasi yang berbeda. Itu bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kemudian pada dasarnya setiap anak ini memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Pengertian intelektual di sini yaitu di antaranya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian ada tujuan-tujuan pengembangan intelektual pramuka penegak, di antaranya itu membantu menumbuhkan keingintahuan akan sesuatu dengan menghimpun informasi, itu bisa memprosesnya, bisa mengambil keputusan dan memecahkan masalah, kemudian sehingga setelah itu mempunyai sasaran, yaitu mampu menghimpun dan memproses informasi tersebut yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil setiap keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Gumula dari Zona Wanayasa, tingkat penegak, akan menjelaskan tentang tanda pengenal gerakan pramuka untuk penegak. Yang pertama dari seragam, ya, seperti kita lihat secara umum seragam itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada seragam harian, kemudian yang kedua ada seragam kegiatan, kemudian yang ketiga ada seragam khusus, ya, kemudian ada seragam upacara. Nah, untuk seragam harian yang kita biasa gunakan sehari-hari, kemudian yang kedua ada seragam kegiatan, itu bentuknya bisa baju olahraga atau juga pakaian lapangan. Kemudian yang ketiga ada seragam upacara, itu digunakan untuk upacara-upacara khusus, peringatan upacara nasional ataupun ulang tahun pramuka dan sebagainya. Nah, namun untuk seragam upacara ini tidak bisa semua anggota pramuka menggunakannya. Nah, itu hanya bisa digunakan oleh para andalan dan para pembimbing dari cabang sampai tingkat nasional, ya, majelis bimbingan dari tingkat cabang sampai nasional. Nah, kemudian ini yang kemudian kita khususkan lagi ini untuk pramuka penegak. Untuk laki-laki dari atas menggunakan baret berwarna coklat, ini sama ya, untuk penggalang juga sama. Kemudian untuk perempuan menggunakan topi boni, ya. Nah, di sini ada tanda gerakan pramuka berwarna kuning. Kalau untuk laki-laki bentuknya kotak, dan kalau untuk perempuan bentuknya bulat dan di tengah, ya. Kalau untuk laki-laki agak sebelah kiri. Kemudian selanjutnya yang namanya atribut pramuka itu ada tanda pengenal umum, tanda pengenal satuan, tanda pengenal jabatan, dan tanda pengenal kecakapan, serta tanda pengenal penghargaan. Untuk tanda umum, ya, di sini ada tutup kepala tadi, ya, berbentuk baret dan berbentuk topi untuk perempuan. Kemudian ada setengah leher, ya, sama untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian ada ring, ya. Kemudian ada tanda kepramukaan dunia atau WOSM, ya, World Organization of Scout Movement, ya, panjangannya itu. Kemudian ada tanda gerakan pramuka di sebelah kanan ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tanda atau badge untuk kuartir daerah. Kemudian di atasnya, ya, itu harusnya ini tidak ada, ya, harusnya ada. Ini untuk kuartir cabang, ya. Kemudian biasanya di tengah disematkan untuk gugus depan, ya. Biasanya berangka ganjil, untuk berujung angka ganjil untuk laki-laki dan genap untuk perempuan. Kemudian di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri itu ada, kalau di pramuka itu ada tanda
sangga di atas, kemudian di bawahnya ada tanda ambalan, ya, bed ambalan. Nah, sangga ini ada 5 ya, ada perintis, penegak, pencoba, pendobrak, ya. Kemudian satu lagi pelaksana, ya, lupa maaf. Kemudian atau saka di sini biasanya, ya. Kemudian selanjutnya ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini biasanya diletakkan di saku sebelah kanan, ya, baik itu pradana, juru uang, dan sebagainya, ya. Kemudian ada tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ada yang khusus, ada yang umum. Nah, tanda kecakapan umum itu, kalau yang umum itu seperti tingkatan, bantara, dan laksana. Kemudian kalau yang khusus itu ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali tanda kecakapan khusus. Nah, ini diletakkannya di sebelah kanan, bisa melingkari kuarda, ya, logo kuarda, atau dibentuk sejajar. Nah, ini kalau sudah 5 di sini, ini maksimalnya 5 di lengan baju, ini bisa menggunakan nampan nantinya, ya. TKK itu banyak sekali jumlahnya, ya. Kemudian selanjutnya ada tanda penghargaan. Nah, untuk tanda penghargaan ini ada tanda penghargaan kegiatan dan ada bintang tahunan. Kalau tanda penghargaan disematkan di sebelah kiri, kemudian kalau untuk bintang tahunan disematkan di sebelah kanan, ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintis, penegak, pencoba, pendobrak, ya. Kemudian satu lagi pelaksana, ya, lupa maaf. Kemudian atau saka di sini biasanya, ya. Kemudian selanjutnya ada tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini biasanya diletakkan di saku sebelah kanan, ya, baik itu pradana, juru uang, dan sebagainya, ya. Kemudian ada tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ada yang khusus, ada yang umum. Nah, tanda kecakapan umum itu, kalau yang umum itu seperti tingkatan, bantara, dan laksana. Kemudian kalau yang khusus itu ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali tanda kecakapan khusus. Nah, ini diletakkannya di sebelah kanan, bisa melingkari kuarda, ya, logo kuarda, atau dibentuk sejajar. Nah, ini kalau sudah 5 di sini, ini maksimalnya 5 di lengan baju, ini bisa menggunakan nampan nantinya, ya. TKK itu banyak sekali jumlahnya, ya. Kemudian selanjutnya ada tanda penghargaan. Nah, untuk tanda penghargaan ini ada tanda penghargaan kegiatan dan ada bintang tahunan. Kalau tanda penghargaan disematkan di sebelah kiri, kemudian kalau untuk bintang tahunan disematkan di sebelah kanan, ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum.